Nah, berikutnya adalah waktu aplikasi. Ya, waktu aplikasi adalah contoh Bapak sekalian ya. Aplikasi pada tanaman belum menghasilkan ya. Ada tanaman baru ya. Kalau tanaman baru kita kategorikan sebagai tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan, contoh ya, tanaman belum menghasilkan tahun pertama, maka aplikasinya dengan cara berdasarkan periode per 3 bulan. Jadi dalam setahun kurang lebih ada 4 kali aplikasi pemupukan. Tanaman belum menghasilkan umur 2 tahun, ya itu kita aplikasikan 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Nah, waktu pemupukan pada tanaman belum menghasilkan, selain ditentukan oleh umur, bulan setelah tanam juga harus diperhatikan curah hujan yang mencukupi. Ya. Pada tanaman menghasilkan, ini contohnya tanaman kelapa sawit ya. Pada tanaman menghasilkan, frekuensi aplikasinya ada sebagai berikut ya. Kita gunakan dengan cara semester ya. Semester 1 dan semester 2, sehingga dalam 1 tahun 2 kali dalam aplikasi. Untuk tanaman yang akan diremajakan, replanting ya, ini perlu diingat ya. Saya beberapa kali kunjungan ke daerah Sumatera, Kalimantan, untuk wilayah-wilayah yang tanaman ditanam pada tahun 90 ya, atau tahun 2000-an ya. Ini sudah kalau tahun 90 rata-rata sudah masuk ke replanting. Replanting itu artinya menanam kembali tanaman yang sudah tua, dianggap sudah tidak produktif, sehingga tanaman tuanya kita ganti dengan tanaman yang masih baru. Nah, teknisnya adalah tanaman yang akan kita replanting ya, maka 3 tahun sebelum replanting dipupuk hanya sekali. Nah, ingat ya, ini adalah makanya kemudian kita menyebutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi kita sudah merencanakan 3 tahun sebelum kita merencanakan replanting, misalkan ya, tanaman tahun 2020 misalkan, atau tanaman tahun 2000 ya. Tanaman tahun 2000 kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan produksinya masih stabil dan bagus, artinya antara hasil produksi yang kita dapatkan dikurangi dengan biaya pemupukan, itu jauh lebih besar hasil yang kita dapatkan, maka kita masih mempertahankan untuk tidak kita lakukan replanting. Tetapi kalau kita lihat ada tren penurunan, maka kita bisa sudah menentukan, oh kalau misalkan tahun 2000, di tahun 2025 misalkan, produksinya sudah mengalami trennya turun ya. Setiap tahunnya sudah mengalami penurunan, kemudian kita rencanakan, berarti di tahun 2000, katakanlah 2028, kita sudah merencanakan kita akan melakukan replanting. Nah, artinya 3 tahun sebelum replanting kita cukup hanya memupuk sekali saja. Ya, itu pun hanya kita aplikasikan pupuk N dan K supaya lebih efisien. Ya. Nah, 2 tahun sebelum replanting itu tidak perlu kita pupuk ya. Jadi 3 tahun sebelum replanting kita hanya memupuk 1 kali dalam tahun. Ya. Misalkan tahun 2028 kita akan melakukan replanting. Maka 3 tahun sebelum replanting di tahun 2025 misalkan kita pupuk hanya sekali. Nah, tahun berikutnya kita tidak perlu pupuk, tahun berikutnya tidak perlu kita pupuk, baru kemudian setelah itu kita replanting. Nah, untuk pemupukan TM ya kita aplikasikan tanaman menghasilkan ya, kita aplikasikan di biasanya mengikuti tren curah hujan ya. Ya, antara Februari sampai Maret cara pemupukan. Lalu kemudian di tahun berikutnya Oktober ya kita selesaikan paling nggak di bulan September sampai Oktober untuk pemupukan yang kedua. Nah, lalu kemudian cara aplikasi. Ya, cara aplikasi salah satu kunci sukses dalam pemupukan itu cara aplikasinya. Pada tanaman belum menghasilkan dan tanaman TM sampai dengan umur 5 tahun, jadi dari TBM 1 sampai TM 2 ya. Maka cara kita aplikasikan dengan cara apa? Disebar merata di dalam piringan secara melingkar. Ya. Jadi tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus ya, 1/2 atau 1/3 dari lebar piringan. Ya, jaraknya bagaimana? Ya, jaraknya kalau di usia TBM ya, semakin besar tanamannya, maka jarak pemupukan semakin
menjauh dari batang. Ya, semakin tua tanaman, ya, jarak pemupukan dari batang semakin menjauh. Ya. Disarankan agar aplikasi pupuk N dan urea diberikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi kalau kita memupuk, boleh antara unsur N dan P diberikan bersamaan. Karena untuk meningkatkan efisiensi serta efikasinya, efek sinergi antara N dan P. Demikian pula dengan waktu aplikasinya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memupuk N sama urea, bagus diberikan secara mendekati atau secara bersamaan plus pupuk NASA ya. Jadi pupuk kalau tadi dari TBM 1 biasanya nanti kita gunakan Super NASA granul ya. Lalu kemudian pada saat sudah masuk TBM 3 baru kita sudah gunakan Power Nutrisi ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, selang waktu aplikasi antara pupuk urea dan MOP kita aplikasikan semester 1 dan semester 2 berkisar antara 3-4 bulan. Contoh misalkan kita memupuk urea di bulan katakanlah di bulan Februari ya. Kita memupuk kita memupuk urea di bulan Februari, berarti 3 bulan berikutnya baru kita pupuk K, ya, pupuk MOP. Nah, jadi selang antara pupuk urea dan MOP, kalau ini pupuknya adalah pupuk tunggal. Ya. Tapi kalau udah pupuk majemuk, ya sudah langsung kita berikan pupuk NPK. Ya. Kemudian penaburan pupuk di lapangan selain harus ditabur secara merata, tidak membentuk gumpalan. Ya. Kenapa membentuk gumpalan? Biasanya ketika penyimpanan pupuknya tidak benar, tadi tidak menerapkan prinsip FIFO, first in, first out, maka pupuk akan mengalami gumpalan. Nah, gumpalan ini dia mengeras ya. Yang sering kita temukan biasanya pupuk urea dan pupuk KCl. Biasanya mengeras, apalagi ditambah lagi penyimpanan pupuknya tidak tertutup dengan baik. Misalkan ada atapnya bocor. Kalau atapnya bocor kena air, ditambah lagi ketika pengambilan pupuk dari gudang sentral ya, menggunakan gancu. Gancu itu yang bentuknya seperti besi yang dibengkokkan, lalu ditusukkan ke karung pupuk. Nah, sehingga karung pupuknya itu bolong, walaupun sudah dilapisi antara karung yang di luar itu dan di dalam biasanya ada plastik lagi, tapi karena sudah ditusuk oleh gancu tadi, sehingga mengalami pupuk pun juga ada faktor luar memudahkan pupuk itu menggumpal. Nah, untuk mengantisipasi tidak terjadinya gumpalan, biasanya nanti ada tenaga kerja yang khusus ya memecahkan gumpalan. Jadi gumpalan itu dipecahkan dulu sehingga ketika dibawa ke lapangan tidak ada lagi gumpalan yang terjadi. Karena kalau gumpalannya kita pupukkan ke lokasi, nah ini juga sangat berdampak negatif bagi tanaman. Kenapa? Harusnya tanaman itu mendapatkan pupuk sesuai dengan dosisnya atau sesuai dengan tadi cara pupukkan dengan cara setipis mungkin. Tapi kalau gumpalan, jadi nanti ketika pupuk kita berikan tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Bahkan yang paling ekstrimnya gumpalan itu ada yang mengamankan. Ya, mengamankan artinya orang datang ke lokasi ada pupuk nih. Ya pupuknya gumpalan, udah tinggal masukkan ke karung, sudah selesai dibawa ke lokasi lain. Nah, sekarang kita bicara tadi ya. Tepat dalam bukan, tepat dosis, tepat cara, tepat sasarannya. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini yang paling penting. Mengapa sih harus kita memupuk ya? Kenapa kita harus memupuk? Karena tanaman membutuhkan unsur hara agar dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Dan tanah, ya, selain menyediakan unsur hara, tanah juga berfungsi sebagai media tanam ya. Salah satu media tanam adalah tanah. Karena media tanam itu bisa berbagai macam, bisa berupa air, yang kita menggunakan tanaman hidroponik. Nah,
tanah memiliki keterbatasan dalam menyediakan unsur hara. Karena apa? Karena tanaman yang sudah berfungsi dengan baik, otomatis kandungan unsur hara di dalam tanah juga semakin lama semakin berkurang. Nah, hara di dalam tanah itu akan hilang atau berkurang yang disebabkan oleh banyak faktor seperti tercuci, terangkut panen, ya, dan terimobilisasi. Mengembalikan hara yang hilang akibat panen atau menguap atau run up, tercuci, terimobilisasi dalam jaringan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berfungsi secara optimal. Nah, ini jaringan ini alur ya. Alurnya bagaimana hara itu bergerak ya. Mulai dari lahan ya masuk ke dalam sistem tanah. Sistem tanah maksudnya di situ ada pori-pori hara makro, pori-pori hara mikro, pori-pori makro, pori-pori mikro, atau kemudian masuk ke dalam sistem tanah. Nah, lalu ada sistem atmosfer, misalkan terjadinya hujan, adanya radiasi sumber matahari, ada kelembaban, suhu, angin yang sangat berpengaruh terhadap di dalam sistem tanah maupun sistem tanaman. Jadi kita bayangkan hara itu ada di dalam tanah, masuk ke dalam tanah, ya berkelindan atau bersinergi di dalam tanah, lalu kemudian tanaman yang dari akar, tanaman mengambil unsur hara di dalam tanah melalui akarnya, perakaran masuk ke dalam sistem tanaman, dari akar masuk ke batang, dari batang masuk ke daun, daun terjadinya fotosintesis, terjadinya fotosintesis, dari fotosintesis bisa menghasilkan menghasilkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini hara terangkut panen ya. Ini contoh Bapak sekalian. Ini tabel produksi ya. Artinya kalau misalkan di dalam satu kebun ya, hasil produksinya menghasilkan 1 ton per hektar, berarti unsur hara yang terangkut hasil panen ya, kurang lebih ada 2,9 kg unsur N-nya. P-nya 0,4, K-nya 3,71, CA-nya 0,81, 0,7. Artinya apa Bapak sekalian? Kalau tidak kita segera imbangkan dengan pemberian pupuk, maka tanaman akan mengalami defisiensi unsur hara. Ini ada teori siklus hara pupuk, sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan ya, kalau kita berikan pupuk ke dalam tanah, baik pupuk N, baik pupuk K, baik pupuk P, misalkan 100% ya. Dari 100% yang kita berikan ke dalam tanah, kita sebar dalam tanah, ternyata dari 100% itu yang hanya mampu diserap oleh tanaman, unsur haranya ya, itu hanya kurang lebih ya 20%, 12% lah saya. Ya. Jadi hanya 12% yang mampu diserap oleh tanaman. Dari 100% yang kita berikan hanya 12% mampu diserap oleh tanaman. Selebihnya terbawa aliran permukaan, terjadinya evaporasi, kemudian terimobilisasi oleh mikroba, terikat oleh liat, ya. Kemudian tercuci, sehingga hanya 12% yang mampu diserap oleh tanaman. Nah, ini kita bicara pupuk hara mikro ya. Jadi Bapak sekalian, CU, MG ya, MG itu pupuk hara, MG itu makro ya. Jadi makro itu N, P, K. Nah, sedangkan unsur hara mikro seperti CU, boron, kemudian Zn, Mn, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau kita berikan berlebih, maka percuma. Karena apa? Kalau dia hanya butuh katakan 50 gram, kita berikan 100 gram, maka yang 50 gram itu percuma. Ya, udah biayanya mahal, harganya mahal,
Jadi kalau dia hanya butuh 50 gram ya sudah kita kasihkan 50 gram. Kalau dia butuhnya hanya 40 gram kita berikan 40 gram. Tapi kalau kita misalkan butuhnya 40 gram kita berikan 100 gram, yang 60 gram itu sia-sia. Ya. Nah ini cara-cara kita cara-cara cepat ya. Cara-cara cepat mengetahui tanaman ini kekurangan unsur hara apa ya. Jadi contoh ini ada gambarnya Bapak sekalian ya. Ada rasio N per K, daun terlalu tinggi. Jadi kalau terjadinya strip ya, white strip namanya. Jadi di dalam daun itu terjadi garis menguning ya, seperti memanjang ya. Ini menunjukkan bahwa rasio N-nya tidak berimbang. Ya. Nah, jadi kalau rasio N-nya tidak berimbang, tanamannya patah ya, patah di pelepahnya. Jadi kalau kita ngelihat pelepahnya patah-patah, ya, salah satunya kemungkinan rasio N dan K-nya tidak berimbang. Rasio N-nya tidak berimbang, ya, terlalu tinggi N-nya. Terlalu tinggi N-nya, sehingga sekalian ingat kalau kita memberikan unsur N-nya terlalu banyak, maka kemungkinan tanamannya daunnya bisa terjadi patah pelepah. Ya. Makanya kemudian pemberian unsur N itu disesuaikan dengan usia tanaman. Ya, jangan sampai kita memberikan urea unsur N-nya tinggi ya. Baik Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.